Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Yang saya ambil adalah mengenai bencana alam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Septia Pramesti dengan NIM 412000004 dengan kelas 413B37, program studi karakter building komunikasi dan bahasa Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda. Ada 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia yang terdiri dari korupsi, narkoba, NKRI, bencana alam, bahasa daerah, dan konservasi satwa liar. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Salah satu bencana alam yang saya ambil adalah banjir bandang. Banjir bandang sendiri atau yang kita sebut air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras, menghanyutkan beberapa benda seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah pemukiman rendah akibat hujan turun yang terus-menerus. Kasus banjir bandang yang ada di Indonesia antara lain banjir di Bukit Lawang pada November 2003 menewaskan sekitar 80 orang dan merusak fasilitas pariwisata. Pada tahun 2006, 1 Januari, banjir bandang juga terjadi di Jember yang menewaskan 59 orang. Banjir bandang di Wasior tahun 2010 semakin diperparahnya dengan hutan gundul di pegunungan Wodiwoy. Akibatnya 158 orang meninggal dunia dan 145 lainnya dinyatakan hilang. Tak hanya menelan ratusan korban jiwa, infrastruktur juga rusak karena terjadinya banjir bandang. Contohnya seperti rumah ibadah, jembatan, bandara, dan rumah rata oleh tanah. Yang terakhir adalah banjir bandang di Binjai dan sejumlah kecamatan di Kalimantan Barat. 2 warga meninggal, jumlah warga yang terdampak sebanyak 87.496 orang. Selain itu, sebanyak 21.000 unit rumah, sarana tempat prasarana ibadah, dan 5 unit jembatan rusak. Penyebab terjadinya banjir bandang antara lain hujan deras yang terjadi secara terus-menerus atau dalam durasi yang cukup lama, terbentuknya sebuah bendungan yang berada di hulu, geometri di daerah aliran sungai yang menunjang antara bagian hulu dan hilir, pembuangan sampah sembarangan di sungai akan menyebabkan terjadinya pendangkalan di dasar sungai, pendirian bangunan liar yang berada di sekitaran sungai yang akan menyebabkan air yang dapat terserap ke dalam tanah tidak maksimal, penggundulan hutan. Dampak terjadinya banjir bandang antara lain merusak sarana dan prasarana umum, mengganggu aktivitas sehari-hari, merusak aset pribadi, dan merusak jaringan listrik. Tanda-tanda yang akan terjadinya banjir bandang antara lain terjadinya perubahan pada air sungai dari yang semulanya jernih menjadi keruh secara tiba-tiba. Terdapat banyak ranting pohon atau sampah yang mengalir di sungai. Di bagian hulu sungai terlihat langit yang berwarna gelap atau berwarna hitam. Upaya penanganan banjir antara lain hindari membuat rumah di pinggiran sungai, melakukan program tebang pilih dan reboisasi, buanglah sampah pada tempatnya, dan rajin membersihkan saluran air. Karakteristik banjir bandang antara lain datangnya secara tiba-tiba, terjadinya relatif singkat, membawa material lain, tinggi genangan air antara 3-6 meter. Dan ini salah satu artikel yang saya ambil dari internet, dari wowkeren.com, yang berjudul "Meski sudah menelan nyawa, ancaman banjir bandang tampaknya belum berhenti." Pasalnya, BMKG mengingatkan 13 provinsi di Indonesia masuk dalam kategori siaga periode 5-7 November 2021.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.